Langsung saja anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang turunan alkana yang sudah sempat kita awali di pertemuan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita masih fokus mengenalkan apa? Gugus fungsi, yaitu ciri dari masing-masing. Coba mengupas dua golongan awal, yaitu golongan alkohol dan ether. Jadi seru sekali materi tentang yang bagian ini. Namun sebelumnya, coba kita dulu, apa? Kita review dulu apa yang sudah kita dapatkan minggu lalu. Ini belum mau jalan. Nah, kemarin kita mengenal ada 8 gugus fungsi anak-anak ya. Kemudian masing-masing gugus fungsi punya ciri tersendiri. Coba kita identifikasi. Kalau ada gambar begini, ini termasuk golongan apa? Alkohol. Oke, alhamdulillah. Kalau ada gambar kayak begini, gugus fungsi begini, golongan apa? Ether, pinter. Kalau seperti ini golongan apa? Waalaikumsalam. Alkanal atau aldehid, pinter sekali. Kalau yang seperti ini golongan apa? Keton atau alkanon. Kalau yang seperti ini asam karboksilat. Kalau seperti ini ester. Kalau semacam ini alkil halida, dan yang terakhir ini adalah golongan amina. Ini adalah 8 gugus fungsi golongan turunan alkana yang kita pelajari di semester ini, anak. Namun untuk hari ini kita hanya fokuskan di 2 dulu ya, yaitu di golongan alkohol dan golongan ether. Begitu. Ini materinya. Kita harus mengenal dulu bagian awal, yaitu mengenai struktur alkohol dan ether, anak-anak. Alkohol itu cirinya punya OH gitu ya. Kalau ether cirinya punya apa? O di tengah-tengah. Alkohol sendiri punya 3 jenis, anak-anak nanti ya. Ini disebut sebagai alkohol primer menyebutnya. 1 derajat itu bacanya alkohol primer. Kalau 2 derajat itu bacanya alkohol sekunder. Kalau ini alkohol tersier. Lah apa sih perbedaannya? Ini perbedaannya. Ini kan ada atom karbon mengikat rantai C yang lain. Nah, rantai karbon, anak-anak. Kalau yang diikat hanya 1 rantai karbon, itu ya, itu disebut alkohol primer. Tapi kalau ini, berapa rantai karbon yang diikat oleh C ini? Ini ada R, ini ada R. Berarti ada 2 rantai karbon lagi. Nah, itu dikenal sebagai alkohol sekunder. Kalau ini, berapa rantai karbon yang diikat oleh C ini? Ada 3. 1, 2, 3. Makanya dikenal sebagai alkohol tersier. Itu cirinya. Bisa dibedakan ya, baik yang primer, sekunder maupun tersier. Karena ini menentukan bagaimana nanti reaksi yang terjadi pada golongan alkohol itu. Nah, kemudian kalau ether ada 2 jenis yang sering dipelajari. Yang pertama adalah ether alifatik. Alifatik artinya rantainya lurus, nggak bercabang dan sebagainya. Yang kedua membentuk siklik, dikenal sebagai epoksida. SMA nggak belajar ini. Belajarnya adalah di perkuliahan. SMA itu cuma ini aja, yang alifatik. Gitu ya. Itu adalah masalah struktur alkohol dan ether. Mudah untuk dipelajari kalau materi yang ini. Langsung saja, kalau kita sudah mengenal alkohol dan ether, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih mengenali masalah alkohol dan ether itu. Yang kita sudah kenali ini, bahwa alkohol itu punya gugus OH, kalau ether O di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, 2 senyawa ini anak-anak, alkohol dan ether, memiliki rumus kimia yang sama nanti, yaitu CN H2N plus 2O. Kalau C-nya ada 1, kira-kira hidrogennya ada berapa? C1 hanya 4, 2 kali 1 tambah 2 kan 4 kan ya? Berarti C1H4O. Kalau C-nya 2, hidrogennya berapa? 2 kali 2 ditambah 2, 6 ditambah dengan 1O. Jadi mirip sekali dengan alkana, cuma disisipkan apa? 1 atom oksigen. Karena rumus molekulnya sama, cuma yang membedakan ini gugus fungsinya, maka antara alkohol dan ether nanti dikenal sebagai pasangan isomer gugus fungsi. Nanti kita detailkan di bagian akhir masalah isomer gugus fungsi itu. Lah perbedaannya ini anak-anak,
alkohol itu bisa larut di dalam air. Tapi kalau eter tidak. Hubungannya adalah ini, strukturnya. Ada gugus OH. Air itu punya OH, alkohol juga punya OH. Kalau ada kemiripan struktur, dia bisa saling melarutkan. Dan nanti bisa membentuk ikatan hidrogen yang sangat kuat. Makanya titik didih alkohol akan lebih tinggi daripada titik didihnya eter. Karena pengaruh apa? Gaya antar molekulnya. Nah, ini yang menentukan mengapa anak harus tahu struktur primer, sekunder, tersier, itu di sini anak-anak. Kalau alkohol itu bisa dioksidasi menjadi aldehid dan asam karboksilat, tapi kalau eter nanti tidak bisa dioksidasi lanjut. Nah, bagaimana cara membedakan? Itu tergantung strukturnya, apakah dia primer, sekunder, atau tersier alkohol. Paham ya? Oke. Nah, ini sekilas secara umum tentang alkohol dan eter. Yang paling penting anak-anak kalau di SMA itu bagian ini, yaitu tata nama alkohol dan eter. Kayak di kelas 11 itu dulu loh. Kan ada hidrokarbon ya. Alkana, alkena, alkuna. Katanya Bu Selvi, yang terpenting juga adalah di bagian tata nama. Sama kayak di kelas 12. Yang paling urgent adalah tata namanya. Terus bagaimana cara memberi nama untuk alkohol dan eter? Ini, kalau alkohol itu memiliki dua tata nama umum. Ada tata nama umum, ada tata nama IUPAC. Umum itu perdagangan, Rek. Yang kita kenal itu ya. Kayak profil alkohol dan sebagainya, nanti begitu. Ether pun juga sama. Dia punya tata nama umum, juga punya tata nama IUPAC. Sebutannya bagaimana? Kalau tata nama umum, dia menggunakan alkohol. Diakhiri dengan kata alkohol namanya. Jadi rantai karbon itu dianggap sebagai cabang, OH-nya sebagai rantai utama, makanya disebut sebagai alkil alkohol. Itu cara memberi namanya. Nanti kita kasih contoh ya, sabar ya. Kalau yang IUPAC anak-anak ini berlaku internasional, bukan alkohol ternyata, tapi apa? Alkanol namanya. Loh kok bisa? Karena dalam pemberian nama itu, kata ana pada alkana nanti diganti dengan kata anol. Alkana, ananya diubah menjadi anol. Begitu. Itu cara memberi nama secara sistematik. Kalau metana sebagai alkana, kalau sebagai alkohol namanya menjadi metanol. Nanti begitu. Kalau etana sebagai alkana, kalau alkohol jadi etanol. Gitu, Rek. Semua diakhiri dengan kata anol. Kalau propana menjadi propanol. Kalau butana menjadi butanol. Dan seterusnya hingga sampai 10. Kalau 10 itu apa? Heksa apa 10 itu? Deka ya. Dekana menjadi dekanol. Begitu. Itu kalau kemudian tata nama alkanol. Lucu-lucu nanti namanya. Kalau eter anak-anak, ada nama ini. Alkil eter. Ini nama umumnya. Alkil itu cabang. Kalau kalian bisa dulu gitu ya. Rantai karbon yang sebagai cabang itu namanya alkil. Sehingga rantai utamanya itu adalah eternya, bus fungsinya itu. Cabang di kiri, cabang di kanan, baru eternya. Nah, kalau yang IUPAC ini berbeda. Nah. Ada alkoksi, ada alkana. Apa alkoksi itu? Alkoksi adalah rantai C terpendek yang mengikat atom O, kata ananya diganti dengan oksi. Baru yang ini adalah rantai alkana panjangnya. Nah gitu anak-anak. Ada dua bagian. Ada bagian alkoksi, ada bagian alkana, cara memberi nama. Cek gak bingung, langsung kita ke contoh ya, biar langsung paham gitu. Anggota pertama C-nya 1. Kalau sebagai alkana namanya apa anak ini? Nah, begitu ya. C-nya 1, sebagai alkana namanya adalah metana. Kalau sebagai alkohol, kira apa namanya? Nah, kita beri nama dua ini. Ada nama umum atau trivial, dan nama IUPAC. Kalau nama trivial anak-anak, kita gunakan ini. Alkil alkohol. Ini alkoholnya, ini alkilnya. Kalau C-nya 1 sebagai alkil dulu apa namanya? Dari kata metana jadi alkil berarti ananya diganti dengan il.
metil gitu. Kalau dua etil dan sebagainya itu bercabang kan gitu dulu ya. Iya, Rek. Sing di rumah gitu kan ya. Aja lali loh, Rek. Ini penting banget kelas 11-nya ini. Kalau sebagai alkana namanya ya metana, etana, propana. Kalau sebagai cabang, ananya diganti dengan il, metil, etil, propil, dan sebagainya. Gugus fungsi sebagai rantai utama, ini alkohol anak-anak. Jadi alkohol itu dari ini. OH-nya itu. OH ini diganti dengan kata alkohol. Sedangkan CH3, karena dia adalah gugus metil, makanya namanya adalah metil alkohol. Itu tata nama trivial atau tata nama umum. Nah, kalau yang sistematik berbeda. Gunakan ini, alkana, ana diganti dengan anol. Ini kan dari metana. Ananya diganti langsung aja menjadi metanol. Begitu, lebih mudah. Makanya yang kita pelajari nanti bukan yang tata nama trivial anak-anak, tapi adalah yang tata nama ayupan. Itu yang kita tekankan. Ether ada nggak yang C-nya anggotanya satu? Ada nggak? Syaratnya tadi kan ada O di tengah gitu ya. Di kirinya O ada C, kanannya juga ada C. Berarti untuk C yang anggotanya satu itu tidak ada di struktur ether anak-anak. Nah yang ada itu baru di C yang kedua nanti begitu. Kita ngambil C yang kedua. Ada ini. C-nya ada berapa? 2. Kalau trivial kira apa namanya? Ini adalah alkohol, C-nya 2, dari kata etana diganti dengan etil. Berarti namanya adalah etil alkohol. Itu beri namanya. Kalau sebagai tata nama IUPAC, apa namanya? Ini etana, ananya diganti dengan anol menjadi etanol. Begitu Rek namanya. Gampang ya? Ada etil alkohol, ada etanol, itu senyawa yang sama, hanya penggunaan namanya aja. Nah, kalau sebagai ether, C-nya 2 ini bisa. Gambarnya begini nanti. O-nya di tengah, ada C di kanan, ada C di kiri. Untuk tata nama yang trivial, ini anak-anak, ada alkil, alkil, ether. Alkil itu ya rantai C setelah atau sebelumnya O ini. Ini dianggap cabang, ini dianggap cabang, ini dianggap rantai utama. C-nya berapa ini? 1, berarti kan metil ya. Ini C-nya berapa? 1 juga, ini juga metil. Ini sebagai ether, sehingga namanya adalah metil ether atau disingkat dengan dimetil ether. Karena metilnya itu ada 2. Ini metil, ini ether. Atau disingkat menjadi dimetil ether. Itu cara memberi tata nama trivial. Nah, kalau yang sistematik atau yang IUPAC, gimana memberi namanya? Kita harus dapatkan ini dulu, anak-anak. Ada gugus alkoksi, ada gugus alkana. Kita dapatkan dua-duanya. Apa itu? Tadi alkoksi adalah rantai C terpendek. Ini C-nya 1, ini C-nya 1. Berarti sama-sama satunya. Gak ngefek kalau gitu. Lah terus mana yang alkoksi? Boleh kita ambil salah satu. Misalkan yang ini. Rantai C terpendek mengikat O disebut sebagai gugus alkoksi. Sehingga sisanya ini dikenal sebagai gugus alkana. Ada 2 bagian mesti begitu anak. Ada alkoksi, ada alkana. Yang alkoksi itu adalah yang paling pendek, kalau alkana yang paling panjang rantainya begitu. Lah terus beri namanya gimana? Ini C-nya 1, metana. Ananya diganti dengan oksi sehingga menjadi metoksi. Itu anak-anak beri namanya. Yang ini menjadi metoksi, ini tetap alkana. Karena C-nya 1, namanya tetap metana. Metoksi, metana. Wah, ini luar biasa nih tata nama ini. Anak-anak ada apa ya, harus serius di dalam memberi nama ether. Karena aturannya berbeda dibandingkan golongan yang lainnya. Ada 2 bagian itu tadi ya, alkoksi dan alkana. Ada yang ditanyakan, Rek, sampai contoh ini dulu. Yang di rumah dulu, ada pertanyaan nggak? Enggak, sing di sekolah ada pertanyaan.
Alhamdulillah. Kalau tidak, sekarang tak lanjut. Yang anggota C-nya ada 3 loh ya. Ini ada OH. C-nya 3 dari kata apa? Pana. Ada alkoholnya menjadi apa? Propil alkohol. Pinter Naswa. Kalau sebagai tata nama IUPAC gimana? Propana, ananya diganti dengan anol ini. Sehingga menjadi propanol. Gitu anak-anak. Propil alkohol atau propanol. Lah kalau ether gimana kalau ethernya? Ethernya jadinya begini. Yang satu C-nya apa ya? Cuma metil aja, tapi yang satu ada 2 bagian. Ini C-nya hanya 1, ini C-nya ada 2. Terus sekarang kita beri nama dulu yang trivial. Ini adalah metil karena C-nya 1, ini C-nya 2. Berarti apa? Etil. Kalau jajarnya di etil, Mbak. Kalau dimetil itu metilnya satu di kanan, satunya di kiri. Itu namanya dimetil. Tapi kalau C-nya jejer, itu dari etana menjadi etil. Sehingga namanya ini ada metil, ini ada etil. Ini eternya. Antara metil dan etil, abjadnya duluan mana, Rek? Duluan yang etil kan ya? Sehingga namanya menjadi etil, metil, eter. Begitu. Etil, metil, eter. Memberi namanya. Gampang ya? Lesing nama trivialnya ya. Tapi bagaimana kalau IUPAC? Ini berbeda C-nya. Ini C-nya 1, ini C2. Mana yang bertindak sebagai alkoksi? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Nah, ini alkoksinya. Berarti yang kanan ini bertindak sebagai alkana. C-nya 1 dari kata metana. Berubah jadi apa? Metoksi. Yang ini C-nya ada berapa? 2. Namanya menjadi etana. Sehingga struktur ini namanya adalah metoksi etana. Lek ujian sing keluar yang mana? Tata nama IUPAC. Harus bisa. Ada yang perlu ditanyakan untuk slide yang ini dulu anak-anak? Tidak ya? Deal ya? Oke. Ini adalah struktur-struktur yang belum punya cabang anak-anak. Karena rantainya semua adalah rantai lurus. Nah sekarang bagaimana kalau punya cabang cara memberi namanya? Nah sekarang kita belajar yang ada cabangnya. Kalau tata namanya rantai bercabang, itu sama anak-anak langkahnya. Yang pertama kita tentukan gugus fungsinya dulu. Apakah dia sebagai alkohol, apa sebagai ether. Harus tahu dulu itu. Kalau sudah, ini. Kita pilih rantai induk. Apa rantai induk dulu? Rantai karbon yang paling panjang, pinter. Terus apa lagi? Menuliskan nomor atom. Dimulai dari mana dulu penomoran itu? Yang terdekat dengan cabang. Itu kalau hidrokarbon. Kalau sekarang dalam bentuk ether, Mbak, itu terdekat dengan gugus fungsi. Begitu. Kalau alkohol berarti yang terdekat dengan OH, kalau ether berarti yang terdekat dengan O-nya. Begitu cara penomorannya. Baru kita memberi nama, gitu ya. Kita buktikan sekarang. Ada struktur begini. Kira-kira namanya apa? Gugus fungsinya apa dulu? Alkohol. Oke. Rantai terpanjangnya berapa? Karbon terpanjangnya. 4. Pinter. Catatannya anak-anak, OH itu harus masuk di rantai utama. Maksudnya C yang mengikat OH itu harus masuk di rantai utama. Sehingga ini harus ada di rantai utamanya. Kalau kita buat berarti ya ini rantai utamanya. Ini ke sini ya. Ini rantai utama. Ini disebut sebagai apa dulu? Cabang. Rantai utama kan ada 4 karbon. Sekarang mana yang nomor 1? C yang di kanan apa yang paling kiri? Paling kanan. Kenapa?
terdekat dengan OH. Pinter sekali. Berarti ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jika sudah, langsung kita beri nama. Urutan memberi nama kayak di kelas 10 dulu. Kelas 11. Dimulai dari apa? Nomor cabang, nama cabang, baru rantai utama. Coba, cabangnya itu apa sih? Ini kan ya. Di C nomor berapa? 2. Berarti pasti diawali dengan kata 2. Nama cabangnya ini apa? Metil, betul. Ini metil. Terus rantai utamanya ada berapa? 4. Kalau 4 dari kata butana, karena punya OH, kataannya diganti dengan anol. Menjadi apa? Butanol. Sehingga namanya jadi ini, 2 metil butanol. Atau 2 metil 1 butanol. Kenapa saya tulis 1? Karena OH-nya nanti bisa di sini. Tidak lagi dalam posisi 1. Sehingga OH yang di C1 tetap kita tuliskan di sini ya. Namanya menjadi 2 metil dari sini, 1 butanol. Gitu. Gampang ya? Bisa ya? Struktur ini yuk. Rantai utamanya, jangan rantai utama dulu. Gugus fungsinya apa dulu? Alkohol. Rantai utamanya berapa? Berapa ada rantai utamanya, Rek? 3. 3, 4. Apa 5? 4, Rek. 4 kan teman ya? Terus, nomor 1 dari kanan apa dari kiri? Kanan, bagus. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini ada metil di nomor berapa? 2. Berarti namanya tetap 2 metil. Oh, hanya di nomor berapa sekarang? 2. Rantai utamanya berapa ini? 4. Dari kata butana menjadi butanol. Sehingga namanya menjadi 2 metil 2 butanol. Itu cara memberi nama. Bisa ya? Untuk yang bercabang. Wes, ada pertanyaan nggak, Rek? Sampai di sini dulu, Rek. Alhamdulillah, Rek, tidak. Tak lanjut. Contoh ketiga. Yuk, gugus fungsinya apa ini? Ether, bagus. Rantai utamanya berapa? 4. Nomor 1 yang mana? Kanan. 1, 2, 3, 4. Ketutup ya. Terus, kalau sudah memberi namanya ya apa ini? Tadi kan ada 2 bagian ya. Ada alkoksi, ada alkana. Mana yang alkoksi? Yang atas apa yang bawah? Bawah. Karena ini C-nya cuma 1, ini C-nya ada 4. Yang C-nya lebih pendek itu sebagai alkoksi. Nah, alkoksi ini terikat di apa? Di rantai alkana. Terikat di nomor berapa? Nomor 2. Lah namanya menjadi ini. 2, ini ya. Kenapa kok metoksi? Karena ini C-nya cuma 1 sebagai alkoksinya. Kenapa kok butana? Karena rantai utamanya ada 4. Berarti namanya 2 metoksi butana. Begitu. Rata-rata setiap tahun yang bermasalah memberi nama golongan ether. Paham? Coba sekarang tak ganti nih strukturnya. Golongan apa ini? Ether tetap kan ya? Alkoksinya yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Kenapa? C-nya cuma 2. Ini C-nya 2, ini C-nya 3. Berarti yang lebih pendek sebagai alkoksi. Berarti ini alkananya ya. Rantai utamanya itu. Nomor 1-nya boleh dari kanan, boleh dari kiri, nggak apa-apa. Rantai utamanya 3, berarti namanya apa? Propana. Ini ada struktur apa, Rek? C-nya ada 2 nih. Toksi namanya, karena punya O. Etana mengikat O, itu menjadi etoksi.
terikat di rantai alkana nomor 2. Berarti namanya menjadi 2-etoksipropana. Begitu. Ya apa? Paham? Apa bingung? Hahaha. Ini yang ether tuh kadang-kadang anak-anak memang bingung. Sabar ya, kita pelan-pelan, kita nanti insya Allah paham tentang penamaannya. Habis ini masih ada tata nama lagi, walaupun di bagian sub yang lainnya. Gak apa-apa. Wes ya, kita tinggal dulu bagaimana cara memberi nama. Sekarang kalau kita ketemu ini, dulu di alkana juga ada istilah isomer, ada isomer hidrokarbon gitu ya. Ada berapa jenis dulu isomer itu? 3 apa aja? Struktur, posisi, geometri. Gitu ya. Isomer itu apa? Senyawa yang rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Ada ini isomer rangka, coba ini ya. Ada 3 yang di kelas 11 dulu yang dipelajari. Kalau rangka itu gampang deh. Ini rantainya lurus, ini rantainya bercabang. Itu namanya isomer rangka. Kalau posisi, rangkapnya di nomor 1, rangkapnya di nomor 2. Itu posisi sudah. Kalau geometri, ada cis, ada trans. Ini waktu kelas 11. Ini terjadi pada alkena dan alguna. Kalau ini hanya terjadi pada golongan alkena. Kalau di kelas 11 dulu ya. Cis itu jika yang sama ini sehadap, kalau trans itu jika sama berlawanan arah. Itu namanya trans. Dan sekarang ini nggak usah kita pikirkan, karena kita ngomongnya adalah di bagian aqua dan ether. Namanya dikenal sebagai isomer gugus fungsi. Rumus molekulnya sama, struktur dan gugus fungsinya berbeda. Kita ngambil contoh ini ya. C4H10O, CnH2n plus 2O. Berarti dia bisa masuk golongan alkohol, bisa masuk golongan ether. Ada berapa gambar yang bisa kita buat dari C ini? Baik itu sebagai alkohol maupun ether. Ternyata kalau jadinya ini. Alkoholnya ketemu 4, ethernya ketemu 3. Lah strategi membuat isomer itu gampang. Ini C-nya kan 4 toh. Buat aja rantainya 1, 2, 3, 4, C-nya ada 4. Jajar gitu aja. Dibariskan 4. Oh hanya taruh di nomor 1 atau ditaruh di nomor 2. Berupa isomer kan kayak gitu aja. Terus rantai yang atas ini C-nya kan 4, dipotong 1 ini dibuang, ditaruh di tengah, jadinya kayak begini. Gitu. Terus yang ini, C-nya ini dipotong, C-nya dipindah di sini jadi ini. Nah, itu cara membuat isomer itu gampang. Insya Allah udah dikasih tahu ya sama bisa strategi cara membuat isomer dulu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita beri nama yang alkohol dulu. Apa namanya ini? C-nya ada berapa? 4. Kalau 4 dari kata butana menjadi butanol. Oh, hanya di nomor berapa ini? Berarti namanya 1 butanol. Kalau ini 2 butanol. Pintar, karena sama. Kalau ini namanya apa? 2. Nah, C-nya terus 1, 2, 3. Ini ada metilnya. Rantai utamanya 3. 1, 2, 3. Ini metilnya di nomor 2. Berarti 2 metil 1 propanol. Nah, kalau yang ini apa namanya? Rantainya 3. Metilnya di nomor 2. Alkoholnya juga di nomor 2. 2 metil 2 propanol. Itu anak-anak. Jadi saat kita belajar C4H10O untuk diminta sebagai alkohol ether, ternyata ketemu 4 struktur alkohol. Letternya ada berapa? Ada 3. Cara membuatnya, taruh tengah-tengah. 1 C ditaruh kiri, berarti sisanya ada 3 di sebelah kanan. Kalau dibagi 2, 2 di kiri, 2 di kanan. Ini C-nya kan ada 3 saja, ada 3 gitu ya. Dipotong 1 dan sebagai cabang. Lu ketemu 3 struktur sebagai ether. Itu strategi cara membuat isomer. Nanti kita bahas habis ini gampang ya. Setelah kita bahas materinya. Namanya
Apa yang ini kira? Ini alkoksinya, karena C-nya cuma 1, ini C-nya 3. Ini adalah metoksi, yang ini C-nya 3 apa? Propana. Berarti namanya menjadi metoksi propana. Kalau ini dua. Ini sebagai etoksinya, ini sebagai etananya. Berarti namanya adalah etoksi etana. Kalau ini alkoksinya, ini alkananya. Alkannya ranya 3. 1, 2, 3. Ini nomor 2-nya. Terikat oksinya. Berarti namanya 2 metoksi propana. Begitu. Pinter Naswara, luar biasa. Itu terkait dengan isomer. Nanti kita belajar buat isomer ya habis ini. Sabar. Tunggu dulu. Kalau waktunya masih nuntut. Sekarang jam berapa? Oh, masih ada. Kurang dikit lagi. Selesaikan dulu konsepnya ya. Nah, terus untuk membedakannya bagaimana? Membedakan alkohol dan ester. Untuk membedakannya ternyata ada 3 cara. Yang pertama pakai ini. Pakai logam natrium. Alkohol itu sifatnya kayak air. Kalau dengan natrium bisa bereaksi membebaskan gas hidrogen. Bisa menghasilkan ledakan nanti kalau natrium kena alkohol. Tapi kalau ether enggak bereaksi dia. Atau dengan PCl5, fosfor pentaklorida. Bedanya di sini. Kalau alkohol menghasilkan HCl, kalau ether tidak menghasilkan gas HCl. Itu bedanya. Dan yang paling sering dipakai itu ini anak-anak. Alkohol dan ether bisa dibedakan melalui reaksi oksidasinya. Bahkan untuk membedakan alkohol itu juga bisa. Alkohol primer, kalau dioksidasi menjadi aldehid. Kalau dilanjutkan menjadi asam karboksilat. Kalau sekunder, jadinya keton. Tapi kalau tersier, dia tidak dapat dioksidasi sama sekali. Nah, kalau yang alkohol, yang ether, sama sekali tidak bisa dioksidasi secara langsung. Cuma bisa mengalami reaksi substitusi. Nanti untuk golongan. Ini teorinya, Rek, tentang alkohol dan ether. Insya Allah sudah.